Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, kita masih berada di Taman Wisata Edukasi Religi Kebangsaan Jabal Rahmah di Desa Jango Janapria, Lombok Tengah. Dan seperti kita lihat di lokasi ini terdapat wahana manasik haji yang lengkap ya. Dan menariknya, tiap-tiap replika dari wahana manasik haji yang ada di sini ini ukurannya dibuat mendekati ukuran aslinya ya. Seperti kalau kita lihat Tugu Jabal Rahmah ini ukuran tugunya setinggi 8 meter, sama seperti yang di Arafah sana. Kemudian di dekat situ juga ada Musdalifah. Ini ada tempat lempar jumroh, ada 3 pilar ini, Wula Wusta, Aqabah, dan ada Ka'bah Baitullah yang ukurannya sedikit lebih kecil ya. Jadi ukurannya ini 9 kali 10 meter. Jadi kalau kita lihat dari dekat ini ukurannya besar ya. Dan dekat situ juga ada lintasan sa'i ya, Safa dan Marwah. Jadi di sini, di tempat ini, selain kita tentu bisa mengikuti pelatihan manasik haji dan umroh, kita juga dapat mendalami simbolika yang ada di dalam ritual ibadah haji, memahami hakikat dari haji itu sendiri, dan memahami rangkaian prosesi yang ada dalam haji. Dan kita tahu bahwa haji ini adalah salah satu ritual yang setelah diwariskan kepada kita dari zaman ke zaman ya oleh para nabi. Ini adalah ritual yang sangat tua ya, dari zaman Nabi Ibrahim sampai kemudian ke zaman Nabi Muhammad, dan sampai kepada kita hari ini. Bagaimana kita pahami bahwa di dalam ibadah haji ini terkandung defined method ya. Ada satu metode yang luhur, satu metode yang bersifat ilahiyah, satu metode untuk mencapai kesuksesan hidup dunia akhirat, mencapai kesejatian kita. Dimana kita tahu haji itu sendiri secara bahasa dia artinya adalah menuju. Jadi menuju kepada tujuan yang paling esensial ya di dalam hidup kita. Mana secara simbolik adalah menuju kepada Allah, menuju ke Baitullah, rumah Allah, di mana kita melakukan tawaf di situ, mengelilingi Baitullah sebagai simbolik bahwa kita berserah diri kepada Allah, simbolik kita tunduk patuh kepadanya, kita hidup dengan selaras mengikuti kodrat penciptaan kita, mengikuti fitrah penciptaan kita. Dan yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mencapai penyerahan diri kepada Allah, ketika kita hidup di dalam garis orbit kita, kita menselaraskan diri dengan kodrat fitrah penciptaan kita, ketika itulah sebenarnya kita mencapai kemerdekaan kita, mencapai kesejatian kita. Dan ketika itulah kita sebenarnya terakses dengan berbagai nikmat ya, karunia dari Allah dan rahmat Allah, sehingga kita mencapai keselamatan lahir batin, kesejahteraan lahir batin, keselamatan dunia dan akhirat. Jadi itu sebenarnya setinggi-tingginya tujuan hidup manusia ya, mencapai keselarasan dengan Allah. Dan untuk sampai kepada tujuan tersebut, pada kondisi itu, di dalam haji ini terdapat metode ya, metode untuk sampai kepada kondisi yang demikian, mencapai kepada tujuan esensial kita, mencapai perserahan diri kepada Allah, mencapai keselarasan kita dengan fitrah penciptaan kita. Yang secara singkatnya ada 4 tahapan ya di dalam haji. Yang pertama adalah tahapan Arafah. Di Arafah inilah jamaah haji berkumpul yang melakukan wukuf di sana
berdiam diri, hening, berkontemplasi untuk mencapai pengenalan. Kita tahu Arafah itu sendiri artinya adalah mengenal. Jadi wukuf di Arafah itu maksudnya, tujuannya adalah supaya kita itu mengenal. Dia mengenal apa? Mengenal Allah tentunya sebagai Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara semesta alam ini. Dan tentunya juga adalah mengenal diri kita sendiri, fitrah penciptaan kita yang manusia. Yang mana pada puncaknya kita akan memahami bahwa rupanya kasih sayang itu, ajaran kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah esensi dari segala sesuatu. Bahkan esensi dari Allah itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi kasih sayang itu adalah penghubung antara kita manusia dan Allah, dan penghubung kita dengan sesama manusia. Kasih sayang itulah yang menjaga, memelihara alam semesta ini tetap berada dalam keseimbangannya. Maka kasih sayang itu adalah kunci ya. Kunci segala sesuatu. Di ajaran yang sangat mendasar dan sangat luhur. Dan pemahaman yang demikian itu tentunya menjadi pengetahuan ya, wawasan yang sangat penting, sangat berharga, sangat fundamental buat kita, karena ini sangat menentukan ya arah perjalanan hidup kita. Dan dengan pengetahuan yang demikian itu, dengan pengenalan yang didapat dari Arafah itu, jamaah haji kemudian bergerak menuju ke Musdalifah. Ke Musdalifah untuk mabit di sana, bermalam di sana, dan melakukan persiapan diri untuk melakukan lempar jumroh di Mina. Jadi Musdalifah ini sendiri secara bahasa artinya adalah kesadaran. Jadi kalau Arafah artinya mengenal, Musdalifah artinya adalah kesadaran. Jadi ini adalah satu tahapan kedua ya. Tahapan kedua di mana jamaah haji memproses pengetahuan yang didapatnya dari Arafah untuk menjadi kesadaran. Di Musdalifah inilah kita membangun kesadaran kita akan kasih sayang itu, agar bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi menjadi semangat, menjadi spirit, menjadi tekad kita bahwa kita harus hidup di dalam kasih sayang, di dalam ajaran Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu. Dan itu juga sekaligus menjadi ukuran ya buat kita, ukuran kesuksesan, bahwa kesuksesan hidup kita itu adalah ketika kita mampu mengimplementasikan kasih sayang di dalam kehidupan. Maka dari itu jugalah kita melakukan introspeksi diri di Musdalifah untuk melihat bagian-bagian pada diri kita yang mana yang sudah selaras dengan ajaran kasih sayang, dan sisi-sisi diri kita yang bertentangan dengan ajaran kasih sayang. Ini bagian dari kita mempersiapkan diri untuk melakukan pembersihan diri kita. Musdalifah itulah kita mengumpulkan batu-batu kerikil sebagai simbolik tekad kita untuk memerangi setan. Memerangi pikiran-pikiran, perasaan, dan keyakinan yang salah dalam diri kita yang bertentangan dengan ajaran Rahman Rahim, ajaran kasih sayang. Sehingga pada akhirnya kita betul-betul hidup menurut fitrah penciptaan kita. Kemudian tahapan berikutnya, tahapan ketiga, jamaah haji dari Musdalifah kemudian bergerak ke Mina untuk melakukan lempar jumrah di sana. Mina itu sendiri secara bahasa dia artinya adalah cinta yang sejati. Artinya prosesi melempar jumrah di Mina ini sebenarnya adalah satu prosesi untuk mencapai cinta yang sejati itu. Dan kita tahu bahwa kasih sayang atau cinta yang murni itu sebenarnya memang adalah fitrah kita, fitrah setiap manusia. Dan fitrah itu, kasih sayang atau cinta yang sejati itu, pada dasarnya dia tidak akan pernah hilang ya pada diri kita manusia. Karena dia adalah bagian dari penciptaan yang sudah melekat ya pada diri kita sejak kelahiran kita. Hanya saja memang perjalanan panjang kehidupan itu dapat saja membuat energi pancaran cinta yang sejati itu dia tertutupi oleh
hawa nafsu, oleh ego, oleh pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan keyakinan yang salah. Dan untuk itulah sebenarnya menuju kepada cinta yang sejati, yang harus kita lakukan adalah melakukan pembersihan diri. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menanggalkan, membersihkan diri kita dari segala hal yang tidak fitrati ya, yang ada di diri kita, dari pikiran-pikiran, perasaan, keyakinan yang salah, yang bertentangan dengan ajaran kasih sayang itu sendiri. Jadi melontar jumroh ini dia adalah simbolik ya, dari kita menghantam satu demi satu, membuang dan mengusir sifat-sifat buruk ya pada diri kita yang terbentuk dari pikiran, perasaan dan keyakinan yang keliru, yang bertentangan dengan kasih sayang, sehingga pada akhirnya tidak ada yang lain yang ada pada diri kita selain fitrah diri kita itu sendiri, selain kasih sayang atau cinta yang sejati itu sendiri. Maka ketika kita telah sampai kepada fitrah kita itu, kepada cinta yang sejati itu, maka itu artinya kita sudah masuk ke dalam lingkaran nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita telah berada dalam frekuensi ilahiyah, dan kita bisa masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya, tahapan keempat, yaitu Baitullah. Di tahapan keempat inilah jamaah haji melakukan tawaf mengelilingi Baitullah sebagai simbolik dari kita hidup sepenuhnya di dalam nama Allah, hidup sepenuhnya di dalam ajaran kasih sayang, kita mengorbit dengan baik di dalam garis kodrat kita, di dalam fitrah penciptaan kita sebagai manusia. Kita berserah diri secara total kepada Allah. Dan ketika kita telah sampai pada titik itu artinya kita telah sampai pada kemerdekaan kita, pada kesejatian kita. Kita telah sampai kepada tujuan paling esensial di dalam hidup kita. Dan dengan itu juga artinya kita akan terakses dengan berbagai karunia, nikmat, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebaik-baiknya kemenangan. Setelah melakukan tawaf mengelilingi Baitullah, memang ada prosesi selanjutnya yang harus dilakukan oleh jamaah haji, yaitu melakukan sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini mengisyaratkan bahwa memang sekalipun kita telah berada dalam orbit yang sebenar-benarnya, kita telah sampai pada titik fitrah kita, atau kita sudah berada dalam koordinat yang seharusnya, kita bisa saja bergeser, kita bisa saja keluar dari garis atau dari titik koordinat kita, karena kita tahu bahwa manusia itu memang punya kecenderungan menyimpang ya, punya kecenderungan membanding-bandingkan, punya kecenderungan untuk berperilaku ekstrim. Memang tidak ada yang salah ya dengan segala kecenderungan-kecenderungan itu, dimana kita tahu ya manusia itu memang seringkali untuk meyakini sesuatu sepenuhnya itu harus mencari pembanding ya, mencoba ini, mencoba itu, mengalami ini, mengalami itu, sampai akhirnya menemukan dari pengalaman-pengalamannya tersebut, menemukan titik atau garis terbaik di mana dirinya harus menetap di sana. Menariknya sebenarnya kita sudah dibekali ya oleh Allah, kita sudah diberi alat ukur, alat untuk mendeteksi, di mana kita hanya akan menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan, kesejatian kita, keutuhan atau kemerdekaan kita, itu ketika kita benar-benar berada di atas titik ya, atau di atas garis yang semestinya, atau kita betul-betul berada di dalam frekuensi yang semestinya buat kita. Jadi dengan itu, seberapapun kita mengalami banyak cobaan, godaan yang menarik kita ke kanan ke kiri,
itu kita akan tahu kemana sebenarnya kita harus kembali. Dan hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita berserah diri, dan hanya di dalam ajaran kasih sayangnya itulah kita hidup. Karena di dalam itulah kita akan menemukan kemerdekaan kita itu, kesejatian kita itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.